Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat subuh Masjid Jami'ul Furqan rahimahumullah. Pertama-tama senantiasa marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satu nikmat yang mungkin paling bisa kita syukuri adalah nikmat iman, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu dengan sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Sebagaimana kita tahu bahwa saat ini adalah musim hujan, sehingga begitu nikmatnya kita untuk tidur. Akan tetapi karena rasa iman itulah kita bisa masih mau bangun dan berwudu dengan air yang cukup dingin, serta kita bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid Allah ini. Tentunya apa yang kita lakukan itu kalau bukan karena keimanan kita, tidak mungkin alangkah enaknya kalau kita pagi ini tidur. Jemaah Masjid Jami'ul Furqan rahimahumullah, seperti yang kita ketahui, mungkin di running text kita juga sudah sering membaca bahwasanya setiap langkah kaki kita untuk memenuhi panggilan Allah menuju masjid Allah, maka setiap langkah kita dihitung kebaikan, sedangkan langkah berikutnya bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Baik, untuk menyempurnakan kegiatan kita, bahwasanya tiap ahad pagi kita akan ada kajian, dan alhamdulillah untuk pagi hari ini insyaallah narasumber kita yaitu Ustaz bersuara sudah ada di tengah kita. Untuk itu tidak usah berpanjang kala. Baiklah, sebelum kajian ini kita mulai bersama-sama, mari kita baca bacaan basmalah untuk mengawali kajian pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Ustaz bersuara yang pagi hari ini mungkin masih melanjutkan hadis arba'in, pada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jemaah salat berjamaah
Ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana berbagai kenikmatan Allah berikan kepada kita semua. Dan insyaallah Allah juga sediakan kenikmatan yang paling besar nanti kelak di yaumul qiyamah, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dijanjikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, itba'ut tabi'in, dan sampai kepada kita yang meniru dan mencontoh jejak langkah beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Mari kita teruskan lagi kajian kita, yaitu hadis arba'in, hadis ar-rabi asyar, hadis ke-14. Hadis ini dari Ibnu Mas'ud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani ibni Mas'udin radhiyallahu an. Dan hadis dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu, tidak halal, damu mri'in muslimin, darah seorang muslim, illa, kecuali bi ihdai salasin, dengan salah satu dari 3 perkara, dari 3 penyebab. As-saybuz zani, seorang muhson yang zina. Wan nafsu bin nafsi, seorang yang membunuh orang lain. Wa tariku lidinihil mufariqu lil jamaah, dan orang yang meninggalkan agamanya, meninggalkan jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sebagaimana hadis sebelumnya, saya katakan bahwa kerangka Islam ada dalam 3 aspek, yang dimana aspek teologi, aspek akidah, ada aspek spiritual, ada aspek ibadah, begitupun aspek muamalah atau akhlak. Islam menginginkan setiap muslim ini bisa mengamalkan dasar-dasar akidah, pondasi akidah, teologi, kemudian spiritual ibadahnya, bahkan menjadi manusia insan yang kamil, sempurna dari segi akhlaknya. Jemaah ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Imam Nawawi di hadis yang sebelumnya 13 menyatakan bahwa tidaklah beriman seseorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah iman seseorang sehingga mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Apa yang dicintai terhadap diri, ungkapkan juga terhadap orang lain atau sesama muslim saudara kita. Apa yang menjadi perlindungan terhadap diri, perlindungkan juga terhadap sesama muslim. Inilah bukti daripada implementasi rasa cinta kita terhadap sesama muslim, saudara kita.
Apa yang kita cintai harus sama kepada orang lain pun. Apa yang kita tidak sukai, maka tidak boleh orang lain pun menerima sesuatu yang kita pun tidak suka kalau seperti itu. Diteruskan dengan hadis yang 14, Imam Nawawi menyebutkan bahwa hadis ini menerangkan tentang tidak layaklah seorang muslim, tidak halal darahnya kecuali dengan 3 perkara, kecuali dengan 3 aspek, kecuali dengan 3 sebab. Berarti ini menunjukkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW haji wada, beliau berkhutbah di Arafah mengatakan, ya umat, wahai umat kaum muslimin, di bulan apakah kita dan di tanah apakah kita sekarang? Umat menjawab, kita berada di bulan haram, yaitu bulan Zulhijjah. Begitupun kita berada di tempat yang haram, yaitu di Makkah Mukarramah. Bulan yang dimuliakan, yang tidak layak pada saat itu dan tidak boleh pada saat itu ada peperangan, kesepakatan antara umat Islam dengan orang kafir Quraisy bahwa bulan haram itu diantaranya bulan yang tidak boleh ada peperangan. Allah dalam surat At-Taubahnya menyatakan, inna iddatas syuhuri indallah wa arbatul hurum. Ada 12 bulan di sisi Allah dan ada 4 bulan haram, yang dimana kata Allah di situ, janganlah kalian menzolimi diri sendiri. Ya, menzolimi diri sendiri, berbuat zolim terhadap diri maupun terhadap orang lain. Maka itu disebut dengan haram. Begitupun di tanah haram. Kalau orang berbuat zolim di bulan haram dan di tanah haram, itu akan beda dosa, kualitas dosanya dengan dilakukan di luar bulan haram maupun di luar tanah haram. Maka Rasul melanjutkan, begitupun kalian atau seorang yang beriman ketika sudah memasuki Islam, maka arduhu haramun wa maluhu haramun, kehormatannya haram untuk diusik, hartanya pun haram untuk diusik, begitupun jiwanya haram untuk diusik. Ini kehormatan bagi setiap muslim, akan ada penjagaan daripada kehormatan harta jiwa dari setiap muslim. Maka hadis ini mengatakan haram, tidak halal darah setiap muslim illa bi ihdais salasi, kecuali dengan 3 sebab. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah tapi berbuat zina, maka berlaku baginya hukum yaitu rajam sampai meninggal dunia. Ya, dirajam sampai meninggal dunia. Bagi orang siapa? Bagi orang yang dimana dia berbuat zina. Kalau yang lain, kalau orang yang belum menikah, dalam surat An-Nur Allah katakan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah.
perempuan yang zina dan laki-laki yang zina dijilidlah 100 kali jilid. Ya, dijilid 100 kali jilid. Kalau di bahasa kita jilid itu apa? Cambuk. Nah, bukan dicubit ya, dicambuk. 100 kali jilid. Adapun untuk yang sayyib, yaitu muhson, zinah muhson, wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjimuhuma ala battat nakalan minallah wallahu azizun hakim. Kalau yang syekh itu yang sudah tua, yang sudah muhson, yang sudah nikah, maka dirajamlah keduanya sehingga meninggal dunia. Tapi tidak lantas kita semena-mena merajam. Ya, harus ada daripada proses hukum. Yang pertama diantaranya unsur adanya, saya inikan dulu Pak. Jadi dalam Islam ada yang namanya jarimah. Jarimah ini menurut terminologi hukum Islam adalah perbuatan yang melanggar syariat yang dimana berlaku padanya hukum Allah. Itu jarimah. Hukum Allah itu ada dua. Ada yang jinayah, ada yang hudud. Mungkin bisa jadi yaitu yang ketiga ta'zir. Jinayah seperti apa? Kisos. Itu jinayah. Kalau hudud atau had itu pencurian, jildah, rajam dan lain sebagainya. Sifatnya jinayah ini bisa digugurkan atau bisa diganti. Tapi had atau hudud itu tidak bisa diganti. Kalau takzir adalah sesuatu pelanggaran yang tidak di situ ada mencapai harus dihukum jinayah atau hukum had, maka hukum takzir. Contohnya kalau orang mencuri belum nisab, belum sampai kepada takaran untuk dipotong tangan, dia ditakzir, dihukum, ya bisa jadi penjara dan lain sebagainya. Nah, adapun untuk zina ini adalah hukumannya had, tidak bisa diganti. Ya. Kalau zina muhson farjumuhuma, dirajam semuanya. Kalau yang tidak muhson itu masih gadis dan bujang, maka hukumannya adalah 100 kali cambuk, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Karena itu akan menjadi polusi, pengotor daripada sikapnya seperti itu di suatu tempat. Adapun yang melakukan hukuman siapa? Imam. Kan di sini kalau sudah terjadi hukum Islam. Kalau belum, berarti pintu taubat masih terbuka lebar. Pernah ada seseorang datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya telah berzina sampai saya hamil." Kata Rasul, "Nanti kembali kalau sudah melahirkan." Setelah itu sudah melahirkan, ini etika dan estetika dalam Islam harus dipraktekkan. Kata Rasul, kembali lagi sebelum kamu selesai 2 tahun menyusui. Ya. Sudah selesai 2 tahun menyusui, Rasul balik lagi. Orang-orang mengatakan,
dia pezina. Apa kata Rasul? Jangan kau katakan seperti itu, karena orang ini lebih baik daripada akidahnya, lebih baik daripada 70 penduduk kota ini, Madinah. Maksudnya orang yang rela berhukum Islam, ingin menggugurkan dosa kemaksiatan jarimahnya, maka orang ini Rasul sebutkan lebih baik daripada 70 penduduk Madinah. Orang Madinah itu soleh-soleh semuanya, tapi dibandingkan dengan perempuan yang ingin menebus dosanya dengan hukum Islam, itu lebih baik orang yang seperti itu. Maka dihukumlah, karena beliau sudah menikah, maka dirajam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menegakkan? Pemimpin, imam, atau kalau di kita qadhi, yaitu hakim. Tapi kalau tidak hukum Islam, ya tadi pintu taubat insya Allah. Dalam surat Az-Zumar ayat 53, orang-orang yang wahai ibadullah, hamba-hambaku yang melampaui batas, yang menzalimi diri sendiri, meminta ampunlah kalian. Innallaha yaghfiru jami'an, Allah akan mengampuni semuanya. Wah, enak katanya ya, di kita tidak ada hukum Islam. Bagaimana ini? Ya, itu asal kesungguhan kita dalam bertaubat, insya Allah akan terbuka lebar. Orang ini melakukan perzinahan. Yang kedua, saksi. Saksinya berapa? 4. Kalau kurang tidak bisa. Kalau tidak terbukti si saksi, kembali disebut qadzaf. Qadzaf ini menuduh tanpa bukti, maka si saksi dihukum 80 jilid. Hati-hati terhadap kehormatan orang lain, jangan sembarangan. Ya, kalau kita menuduh orang baik berbuat zina, hukumannya kembali kepada kita kalau tidak terbukti. Berapa? 80 kali cambuk. Ya, karena apa? Islam menjaga setiap individu, setiap muslim. Dalam mukadimah skripsi saya mengatakan, saya tulis eksistensi manusia tidak akan pernah ada kalau seandainya penjagaan asasi ini tidak dilakukan. Manusia akan mudah dibunuh kalau tidak ada hukum yang membuat dia jera. Begitupun manusia akan mudah berbuat zina kalau tidak ada hukum yang membuat dia jera. Inti dari hukum uqubah adalah jeraknya dia. Begitupun bisa terjadi di negara kita. Ya, kalau kita lihat korupsi itu masih saja eksistensi. Karena apa? Karena mungkin bisa jadi hukumannya tidak membuat jera terhadap orang itu. Begitupun dengan eksistensi manusia tidak akan pernah berlangsung seandainya penjagaan asasi terhadap individu-individu itu tidak dijaga. Maka agama syariat ada maqasidus syariah, ada tujuan daripada syariat. Yang pertama hifduz zin, yang kedua hifdun nafs, yang ketiga hifdul asal, yang keempat hifdul mal, yang kelima hifdul akal. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga akal. Ini maqasidus syariah kalau syariat Islam ditegakkan.
Dan ini pun penegakan syariat itu harus sesuai dengan tujuan daripada 5 tujuan besar daripada syariat itu sendiri. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga akal. Maka agama ini, Islam ini agama yang preventif, yaitu mencegah. Di antaranya kemarin saya bilang tidak boleh sesama muslim mengacungkan besi atau senjata tajam. Dosa besar. Ya, dosa besar. Begitupun orang yang bukan mahram tidak boleh berduaan. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya siapa? Setan. Ini agama Islam preventif, mencegah. Ya. Maka bahasanya wala taqrabuz zina, janganlah engkau dekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan perzinahannya. Karena perzinahan itu tidak menjaga keturunan atau tidak menjaga kehormatan. Nanti yang menjadi bapaknya siapa? Warisannya sampai tidak? Kalau anak hasil perzinahan, walinya siapa? Nah, ini akan merusak kepada hubungan keturunan itu. Ya. Jadi yang zina muhson dirajam. Yang pertama ada bukti, yang kedua ada saksi. Yang ketiga pengakuan dengan sumpah beberapa kali. Ya, beberapa kali. Ini unsur adanya hukuman rajam bagi zina muhsan. Zina orang yang sudah menikah. Selanjutnya adalah orang yang dimana wan nafsu bin nafsi, membunuh jiwa. Padahal dalam surat Al-Maidah Allah katakan wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haq. Dalam surat yang lain, siapa orang yang membunuh seorang muslim muta'ammidan dengan sengaja, maka bagi orang itu akan ada laknat, murka, kemudian azab yang sangat dahsyat. Ini bagi siapa saja yang membunuh jiwa seorang muslim yang dijaga kehormatan. Begitupun sama kepada orang kafir, yang dimana kafir di situ adalah orang yang di luar Islam tapi di bawah naungan, di bawah perlindungan muslim atau negara Islam, maka sama hukumannya seperti membunuh seorang muslim. Di situ dilakukan kisos. Ya, kisos. Asal dari kisos itu adalah hukum yang berlaku setimpal. Hukum yang berlaku setimpal. Kalau membunuh, dibunuh. Kalau menghilangkan anggota tubuh, contohnya telinga, kita pun harus dihilangkan apa? Telinga. Kalau tangan, tangan. Kalau mata itu kisos, timbal balik. Ya, timbal balik. Nah, di sini Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 33, wala taqtulun nafsa. Larangan ini menyatakan haram. Jangan kalian membunuh jiwa allati harramallah, yang Allah haramkan kepadanya, yang Allah jaga kehormatannya, yang Islam jaga kehormatannya, illa bil haq, kecuali dengan jalan yang benar. Yang benar ini yang mana? Yang dikatakan yang ini, yang 3 ini.
yaitu kalau zina muhsan, yang kedua kalau orang ini membunuh kepada orang lain, membunuh, maka hukumannya kisos. Tapi kisos ini tidak semata-mata langsung ditegakkan, harus ada proses. Pak, saya menyadur dari kitab Al-Fiqhul Islam wa Adilatu, Syekh Wahab Zuhaili mengatakan pembunuhan ini ada 3. Yang pertama, pembunuhan yang sengaja. Bagaimana pembunuhan sengaja? Seorang mukallaf sengaja untuk membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya. Sengaja membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya dengan menggunakan alat yang menurut kebiasaan itu untuk dapat membunuh atau mematikan. Maka pelakunya diberikan hukuman kisos atau dia bayar bayar ganti rugi, kisos atau diat. Ya, ini pembunuhan yang sengaja. Ada yang kedua, pembunuhan yang menyerupai sengaja. Ya, Syekh Sabiq menyebutkan seorang mukallaf bermaksud membunuh seseorang yang dijamin keselamatannya dalam fikih sunnah dengan suatu yang menurut dugaan tidak mematikan. Jadi gini, sudah ada unsur niat membunuh tapi dengan alat yang tidak mematikan. Contohnya apa, Pak? Pak Krisno niat membunuh tapi melemparnya dengan kerikil. Mati tidak? Itu maksudnya barang itu, alat itu mematikan tidak? Kenapa? Bukan, lemparnya satu nih, atau dengan tokat yang ringan. Nah, tapi ternyata tetap orang itu mati. Nah, tapi dengan alat yang dimana tidak secara umum alat itu bisa mematikan. Maka orang ini tidak dihukum kisos tapi diat, ya. Tapi apa? Diatnya yang berlipat, mughaladah. Itu berat. Karena sudah ada niat, tapi yang menjadi bukti atau alatnya itu tidak apa? Nah, contohnya sama tangan lah. Ya, 1 kali pukul langsung mati. Ya, kalau orang tua ke anak kecil pasti mati misalkan dengan 1 kali pukul di mana. Tapi ini lihat saja kalau apple to apple, siapa yang petarung dengan pukulan kan tidak langsung mati ya. Dengan pukulan ini, dengan 1 pukulan langsung apa? Mati. Ya, itu juga nanti ada penelitian. Barangkali dia matinya itu karena jantung. Karena ketika itu punya penyakit jantung. Nah, itu tidak bisa ada hukuman. Jadi teliti, Pak. Syariat Islam ini teliti, ya, ada unsur-unsurnya. Nah, pembunuhan yang seperti ini menyerupai sengaja. Ada pembunuhan karena kesalahan atau tidak sengaja. Apa, Pak? Contohnya? Kenapa? Contohnya gini, Pak. Kita di gunung, kita di kebun menembak burung. Ternyata di situ salah sasaran atau ada orang niatnya menembak apa? Burung. Bahkan pelurunya juga peluru apa? Untuk burung. Tapi di situ di qadarullah ada manusia, ada orang tertembak, itu kesalahan. Maka orang ini itu tidak dihukum kisos. Tapi apa? Diberi sanksi diat dan kafarah. Diat dan kafarah.
Ya, berpuasa atau membebaskan budak. Contohnya lagi, Pak Nur Hadi ya nabrak di jalan jalan umum, meninggal dunia. Itu kan nggak sengaja karena itu adalah jalan umum. Itu kecuali kalau nabrak di rumah. Ini ada gak yang nabrak di rumah? Ya, motor masuk ke rumah ditabrak gitu, kita tabrakin orang. Atau Pak Nur Hadi bikin sumur di belakang. Ya, orang itu terjebur gara-gara sumur yang kita buat. Nah, itu kesalahan. Kecuali kalau kita buat sumurnya di depan tetangga, karena saking bencinya di depan tetangga kita buat sumur supaya tetangga pas keluar masuk sumur. Nah, itu mah sudah sengaja, bukan kesalahan lagi. Bukan lubang buaya ya. Nah, jadi pembunuhan itu ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja atau menyerupai sengaja, dan ada yang kesalahan. Namun yang kisos adalah yang pembunuhan disengaja. Nah, pembunuhan itu tindak pidana jiwa, maka dalam Islam adalah hifdzul nafsi, menjaga apa? Jiwa. Menjaga jiwa. Nah, hukuman kisosnya seperti apa? Ya, terjadinya unsur-unsur yang dimana kisos yang pertama adalah bukti. Korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup. Sekali lagi, buktinya. Unsur yang dimana pembunuhan dikenai kisos, pembunuhan yang sengaja. Yang pertama, jika yang dibunuhnya adalah manusia hidup. Berarti kalau sudah mati, dibunuh lagi, dianiaya, kena kisos tidak? Tidak. Kalau yang dibunuhnya adalah binatang, maka apa? Tidak menjadi apa? Hukum kisos. Yang kedua, kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku itu. Ya, tidak tadi kayak tadi, dia matinya itu karena pukulan atau karena apa? Karena jantung. Maka kalau bukan karena pukulan kita atau senjata kita, maka tidak berlaku. Kalau apa? Karena jantung, penyakit jantung. Nah, yang ketiga adalah pelaku menghendaki terjadinya kematian. Kalau seandainya pembunuh itu dalam diri pelaku terdapat niat untuk membunuh korban, itu ditegakkan. Tapi kalau tidak niat apa? Niat membunuh, contohnya ada teh dikasih kepada orang itu, ternyata gara-gara minum teh dia meninggal dunia. Ternyata pas diteliti ada racun, tapi saya tidak tahu ini ada apa. Ada racunnya, berarti tidak ada niat. Ya, tidak ada niat. Maka hukuman yang seperti itu tidak ditegakkan kisos. Pembunuhan yang seperti itu tidak ditegakkan kisos. Dulu pernah ini ya, sering lagi trennya kopi sianida ya. Bapak-bapak gak ngalamin kan dari istri enggak? Ya, dari pasangan sianida. Nah, kayak seperti kalau sudah ada unsur niatnya dan terbukti dari CCTV dan lain sebagainya, ya itu terjadi. Ya. Begitupun dengan siapa aktivis Pak yang waktu mau ke Belanda itu, Munir ya, Munir. Nah itu. Nah ini Pak, jadi korban yang dibunuh adalah manusia, kematian adalah hasil perbuatan pelaku. Yang ketiga, pelaku menghendaki terjadinya kematian, ada unsur niat. Syarat-syarat pembunuhan, pelaku seorang yang balik dan berakal. Orang gila tidak boleh dikisos. Anak kecil tidak boleh dikisos. Belum balik. Maka di kita pun
Ada hukum kalau anak kecil melakukan pelanggaran kan ya, Pak, tidak masuk ke penjara, tapi di perlindungan anak itu diinikan. Yang kedua, pelaku sengaja melakukannya. Ini pembunuhan. Pelaku harus orang yang mempunyai kebebasan, tidak dipaksa atau tidak Kamu membunuh ini memang sengaja atau bagaimana? Atau maksudnya tidak ada ancaman atau dipaksa? Saya itu diancam karena anak saya lagi ditawan, contohnya, maka saya terpaksa harus membunuh itu. Nah, itu tidak berlaku kalau seandainya terpaksa. Jadi yang ketiga, syarat pembunuhan di kisos itu kalau dia bebas. Ya, pelaku seorang balik, pelaku sengaja melakukan, kemudian yang tiga adalah harus orang yang mempunyai kebebasan. Korban, ini dari segi korbannya. Korban merupakan orang yang dijamin darahnya oleh negara Islam. Kalau seorang muslim, setiap muslim tentu dijaga. Yang kedua yang kafir. Kafir yang mana? Kafir yang zimmi, yang dilindungi oleh Islam. Kata Rasul pun, siapa yang menyakiti orang kafir yang kami lindungi oleh Islam, maka seolah-olah kalian juga menyakitiku. Nah, ini Islam. Tapi kalau orang yang harbi memerangi kafirnya, ya untuk berperang memusuhi, itu mah kita wajib membela juga diri, membela Islam, perang juga. Yang kedua, korban bukan dari bagian pelaku. Maksudnya apa? Keluarga tidak ada, Pak. Hubungan warisan tidak ada. Jadi kalau bapak ke anak, anak ke bapak, itu tidak berlaku kisos. Jadi harus ke orang lain. Yang ketiga, korban hendaknya seimbang dengan pelaku, seimbang dalam Islam, yaitu merdeka. Di antaranya tidak boleh budak, ya, anan nafsa bin nafsi, gitu kan. Nah, pembuktian, pengakuan, persaksian, dan khosamah. Khosamah ini adalah sumpah yang diulang-ulang. Pengakuan, saksi, bukti, kemudian khosamah yang diulang-ulang. Betul gak kamu itu membunuh? Diulang lagi. Betul tidak? Betul tidak? Ini Pak. Jadi dalam syariat Islam ada unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk tegaknya hukum kisos. Yang ketiga adalah yang harus dibunuh halal, maksudnya secara hak, adalah orang yang murtad. Dia menyatakan saya keluar dari Islam, diyakini oleh hatinya, contohnya itu kalimatnya, contohnya kalimat itu, dan berada di bawah naungan negara Islam. Ini bagi dia hukumannya hukuman mati. Ya, hukuman mati. Jadi 3 penyebab darah seseorang itu bisa halal karena muslim, walaupun muslim, kan ini imri'in muslim, diri seorang muslim, haram darahnya kecuali 3. Yang pertama, karena dia muhson, zina, seorang yang sudah nikah, zina. Yang kedua adalah orang ini karena membunuh orang lain. Yang ketiga adalah karena orang ini keluar dari Islam, maka hukumannya adalah kisos. Hukuman berada di dalam naungan negara yang dimana memberlakukan hukuman Islam, maka di situ. Jadi ada proses-proses. Berarti bapak-bapak, kalau kita di negara kita, karena bukan negara yang berhukum Islam, kita harus hati-hati, sangat hati-hati. Jangan sampai serampangan karena dia punya utang besar dikirimkan terus dibunuh. Ini terjadi.
Maaf, di dalam tawuran pun antar kampung contohnya, wah ini pada bawa senjata, padahal sesama muslim. Nauzubillah. Mencela saja terhadap muslim, Allah sendiri yang akan membalasnya. Bukan orang ini, tapi Allah sendiri yang akan membalasnya. Maka kita harus sangat mengedepankan yaitu akhlakul karimah. Karena kita cinta terhadap sesama muslim seperti cinta kepada diri, maka tidaklah layak, tidaklah mesti bagi orang yang cinta terhadap sesama muslimnya melakukan pembunuhan atau